Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sue Ying tidak terkejut dengan peringkatnya yang terus meningkat. Dia mungkin hanya mengambil tempat ke-65 pada awalnya, tetapi mayoritas ahli yang berperingkat lebih tinggi darinya adalah yang beruntung yang berhasil membunuh serangga berbisa setelah bekerja sama. Mustahil bagi orang yang sama untuk seberuntung itu untuk selalu menjadi orang yang mendaratkan pukulan terakhir pada setiap bab. Jika seseorang terus menjadi satu-satunya yang mengambil setiap pembunuhan, tim mereka mungkin akan langsung maju dan mengusir mereka. Tidak ada celah besar dalam kekuatan tempur antara salah satu dari 1.900 peserta terakhir dalam pertempuran Istana Dewa Darah ini. Sekali 5, 6, atau bahkan 8 atau 9 orang bekerja sama. Tidak banyak orang di luar mereka yang memiliki hati dewa kelas 1 yang dapat selamat dari serangan seperti itu. Sue Ying menggelengkan kepalanya ke dalam. Sebuah tim ahli juga akan membahas berbagai spesialisasi, yang memungkinkan mereka untuk menutupi kelemahan yang lain. Ini hanya semakin meningkatkan ancaman mereka. Bagaimanapun, aku hanya bisa mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Pertempuran Bloodset God Palace tidak dimaksudkan untuk memilih 100 peserta terkuat. Apa yang disaringnya, adalah mereka yang bisa membunuh serangga paling berbisa di bawah seperangkat aturan. Ini berarti bahwa, bukannya kekuatan, pertempuran ini menguji pengambilan keputusan masing-masing ahli. Sue Ying terus menembus banyak pegunungan, dan, seiring waktu berlalu, kecepatan di mana serangga berbisa muncul secara bertahap meningkat. Bahkan kemudian, Sue Ying mempertahankan kewaspadaannya yang biasa dan fokus pada bertahan hidup. Dia hanya akan pergi untuk membunuh serangga berbisa begitu dia memastikan itu aman. Karena hal ini, peringkatnya mulai mandek, masih tersisa sekitar tanggal 15. Namun, kewaspadaannya dikombinasikan dengan aturan yang ditetapkannya sendiri tentang menempatkan kelangsungan hidup terlebih dahulu memastikan bahwa, meskipun banyak dewa lainnya meninggal dan dihilangkan, ia tetap mempertahankan tempatnya di pegunungan. Benar-benar tidak ada apapun di sini yang dapat mengancam aku. Saat ia berjalan di sepanjang pegunungan, Jiu yang berjubah putih, berambut putih, dan putih melambaikan tangannya, menyebabkan telapak tangan emas besar mengembun di udara yang kemudian menghancurkan serangga berbisa yang melarikan diri dengan panik. Setelah bersentuhan dengan telapak tangan, serangga berbisa itu langsung tercecer. Aku tidak berencana mengungkapkan keterampilan aku begitu awal di Kamsi Prefecture. Aku bisa saja tampaknya sedikit lebih berjuang dalam pertempuran ini, dan hanya mengungkapkan keahlianku yang sebenarnya di saat-saat paling krusial. Dengan cara itu, aku mungkin telah menyelinap membunuh seseorang yang menangkap Dewa Jantung kelas 1. Itu akan menjadi saat yang menyenangkan. Kalau saja Dongbo tidak memaksaku untuk mengungkapkan kekuatanku sepagi ini. Sekarang semua orang melarikan diri begitu mereka melihat aku, Jiu dia mengeluh dalam hati. Mata di bawah alis putihnya menyapu sekeliling. Ada juga beberapa hambatan tak terlihat yang mengelilingi batas pegunungan ini, mencegah domain apapun lewat di luar. Dengan Deity Heart kelas 1, dia bisa menggunakan hukum domainnya untuk mencakup area lebih dari 100 juta kilometer dengan satu sekalipun. Itu sudah cukup untuk menyelimuti seluruh pegunungan pertempuran Istana Dewa Darah. Ini memberi mereka yang memahami jangkauan bebas Dewa Jantung kelas 1 untuk membantai orang seperti yang mereka inginkan. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa lolos dari jangkauan hukum domain mereka. Tapi, Yang Mulia, Kaisar Pertumpahan Darah tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika mereka yang memegang Dewa Jantung kelas 1 hanya membunuh sesuka hati, tidak akan ada artinya dalam pertempuran Istana Dewa Darah. Orang-orang seperti Sue Ying dan Drungges memiliki bakat besar dan dipandang sebagai bibit yang baik dengan potensi jauh lebih tinggi daripada Jiu Si dan yang lainnya oleh keberadaan yang kuat dan yang mulia. Tunggu, apakah itu? Jiu dia mengarahkan pandangannya jauh untuk menyaksikan adegan yang menggambarkan 3 pemuda berjubah biru, masing-masing memegang tombak, saat mereka mengelilingi dan menyerang serangga berbisa. Ini terjadi di suatu tempat sekitar 7 gunung jauhnya. Dongbo, Jiu dia menyeringai. Kebetulan sekali, aku sudah membunuh lebih dari 30 ahli dewa selama pertempuran ini. Tetapi tidak ada kematian mereka yang membuat aku bahagia seperti membunuh kamu.
Sosok Jiu Si kemudian menghilang tanpa jejak. Pada levelnya, dia bisa menghilangkan semua suara dan jejak kehadirannya. Hanya ketika dia melintasi batas yang memisahkan dua gunung yang menjulang tinggi, rintangan tak kasat mata memaksanya untuk mengungkapkan tubuh aslinya. Namun, begitu berhasil melewati mereka, dia kemudian bisa menyatu menjadi ketiadaan lagi. Diam-diam. Dia mendekat dengan sangat hati-hati. Dia menggunakan gunung yang menjulang tinggi untuk menghalangi pandangan sambil meminjam hukum dan misteri mendalamnya untuk mengubah citranya saat dia bergerak lebih dekat ke lokasi Sui Ying. Setelah berhasil bertahan sampai sekarang adalah bukti kewaspadaan ekstrim Sui Ying. Meski begitu, rintangan tak kasat mata yang ditetapkan oleh Yang Mulia membuatnya sehingga meraj dan ruang indera terbatas pada area gunung yang menjulang tinggi dan tidak ada daerah di sebelahnya. Dia terpaksa menggunakan mata telanjangnya untuk melihat lebih jauh dari itu. Tidak ada yang aneh baginya untuk tidak menyadari bahwa Jiu Si mendekati dia. Dengan pekikan kebencian terakhir yang menusuk, serangga berbisa di hadapannya hancur dan mati. Satu lagi jatuh. Sui Ying melirik daftar besar berwarna darah yang melayang di langit. Dia turun ke posisi 17 untuk sesaat, tetapi membunuh bug ini memberinya kembali posisi ke-15. Ini wajar, melihat bagaimana ada ahli lain pada tingkat yang sangat mirip dengannya, dan mereka juga membunuh serangga. Sui Ying tiba-tiba berbalik. Di punggung dan di sebelah kiri, batas gunung yang menjulang tampaknya mengandung kehampaan total. Namun Sui Ying jelas merasakan sosok yang muncul di sana beberapa saat yang lalu. Sosok itu mengenakan jubah putih, dan rambut putih dan alis putihnya mengalir. Kapanpun Jiu dia melewati batas, dia bisa, paling banyak, memutarbalikkan penglihatan di area itu, tetapi siapapun dengan bidang setinggi Sui Ying bisa melewati distorsi cahaya itu. Dia tidak bisa menyembunyikan sosoknya di bawah kemampuan sensorik Sui Ying, seperti yang disediakan oleh hukum dan misteri mendalam. Jiu Si, Sui Ying terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang dengan dewa jantung kelas 1. Kekuatan tempur dari setiap ahli dengan dewa-dewa tingkat 1 jauh melebihi kekuatan dari ahli dewa manapun tanpa seorang pun. Mereka dengan santai bisa membunuh siapapun yang mereka inginkan. Mati! Jiu dia berteriak dengan gaya tirani. Dia jelas mengerti dari awal bahwa dia akan terlihat begitu dia melewati batas, jadi dia melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu. Sebuah telapak tangan emas besar terkondensasi di udara, yang menekan area tempat Sui Ying berada. Bahkan bersembunyi di meraj tidak berguna di depan kekuatan Jiu Si. Sua. Sui Ying telah mengubah tubuhnya ilusi saat dia menemukan kehadiran Jiu Si. Sementara tiga tubuh Fata Morgana secara bersamaan muncul di perbatasan tiga gunung yang menjulang tinggi. Begitu telapak emas mulai menekan tubuh aslinya, ia segera beralih posisi dengan salah satu dari tiga tubuh itu. Hancurkan! Jiu dia mengerutkan kening, matanya berkilauan dengan ketajaman. Hong gelombang. Setiap sudut terakhir dari gunung yang menjulang itu dipengaruhi oleh perasaan penindasan yang menakutkan. Tubuh sejati Sui Ying telah beralih posisi dengan tubuh Fata Morgana dan sedang sibuk melarikan diri ke batas, namun ketika penindasan yang menakutkan turun, itu menyelimuti seluruh tempat. Terlepas dari mana Sui Ying bergerak, selama ia tetap berada di wilayah spesifik itu gunung yang menjulang tinggi, dia akan ditabrak. Cermat! Sui Ying, Jing Qiyu dan para dewa klan Xia lainnya dengan gugup menyaksikannya. Karena mereka hanya bisa menggunakan mata T3L4NJ4 nanogram mereka untuk menyaksikan adegan itu, dan ketika Jiu dia menyimpangkan cahaya setiap kali dia melewati rintangan batas, tidak ada yang menemukan kehadirannya. Namun, karena fokus utama mereka adalah pada situasi Sui Ying, mereka segera menemukan kemunculan tiba-tiba telapak tangan emas itu. Tidak lama setelah kemunculannya bahwa seluruh wilayah di sekitar gunung yang menjulang itu mulai runtuh di bawah kekuatannya yang menghancurkan. Apakah seseorang yang meraih Dewa Jantung kelas 1 benar-benar harus menggunakan serangan menyelinap? Lord White Sand City menjadi marah begitu dia melihat itu. Membunuh beberapa ahli setiap kali mereka menemukan mereka itu bagus dan bagus, tapi sengaja membuat serangan menyelinap itu terlalu berlebihan. Penindasan yang mengerikan menyebabkan setiap tempat di wilayah itu mulai hancur berantakan. Tubuh sejati Sui Ying merasakan kekuatan mengerikan yang merasuk ke dalam tubuhnya,
berusaha untuk menghancurkan dan merobek setiap partikel terakhir di dalam. Dia bisa merasakan beberapa rasa sakit bahkan melalui time immemorial bodinya, meskipun dia tetap tidak terluka. Dia jelas mampu menolak penindasan domain ini. Aku tidak mati, sebenarnya aku masih hidup. Sue Ying bahkan tidak berhenti untuk berpikir tentang mengapa itu akan terjadi ketika ia segera melintasi rintangan batas untuk memasuki wilayah gunung menjulang yang berbeda, di mana ia bergegas maju untuk menyeberang ke wilayah lain. Dia melarikan diri tanpa jeda, dan dalam satu napas, dia melintasi selusin daerah pegunungan. Tidak cukup membunuhnya, dia akhirnya mengungkapkan tubuh aslinya secara keseluruhan. Di bawah alisnya yang putih dan melayang, matanya menunjukkan seutas amarah. Aku harus memberinya alat peraga karena begitu cepat melarikan diri. Harus dinyatakan bahwa dia baru saja memegang sebuah hati dewa kelas 1 dan belum membuka dunia batinnya untuk menjadi dewa dunia sejati. Apa yang dia gunakan sebelumnya hanyalah sebuah domain yang dibangun melalui hukum misteri mendalam. Itu adalah serangan dengan efek luas, yang secara alami jauh lebih lemah daripada menyerang seseorang secara langsung. Sementara itu, Time Immemorial Body Sue Ying berspesialisasi dalam kemampuan bertahan. Dengan itu di tingkat ketiga, ketangguhannya mirip dengan yang sebenarnya Dewa Dunia tahap 1, dan bahkan serangan domain yang berasal dari tahap 1 Dewa Dunia hanya akan membuatnya terluka parah. Mereka harus benar-benar serius untuk memiliki harapan untuk membunuhnya. Dengan dia telah menggunakan serangan domain tunggal, hampir tidak ada peluang baginya untuk berhasil. Apakah benar-benar dibutuhkan untuk itu? Dengan Deity Heart kelas 1 kamu, tidak mungkin kamu tidak akan mendapatkan salah satu tempat teratas. Apa gunanya meluncurkan serangan menyelinap padaku? Sue Ying sangat marah. Jika bukan karena fakta bahwa untuk sementara aku tidak dapat mengungkapkan hati dewa dunia aku, apakah aku perlu takut pada kamu? Tentu saja seseorang dengan dewa jantung kelas 1 bisa menekannya. Tapi hanya kesadaran ahli dewa manapun yang akan dikirim ke pertempuran istana dewa darah. Bahkan jika mereka mati, kesadaran mereka hanya akan dikirim kembali tanpa efek negatif pada tubuh mereka yang sebenarnya. Dalam lingkungan seperti itu wajar bagi mereka dengan dewa-dewa kelas 1 untuk menempati tempat di bagian paling depan. Dalam hal itu, apakah ada kebutuhan bagi mereka untuk mengganggu yang lain yang hanya mencoba yang terbaik untuk menaikkan peringkat mereka sendiri? Atau melangkah lebih jauh dengan meluncurkan serangan diam-diam pada seseorang seperti Sue Ying? Terserah. Aku kira itu adalah watak dari seseorang yang memahami tingkat 1 dewa hati hanya setelah 6,5 juta tahun kultivasi. Sue Ying sangat menyadari bahwa ia akan jauh melampaui Jiuxi di masa depan. Pertempuran Istana Dewa Darah menjadi semakin menarik. Dengan perkecualian dari mereka yang memahami Deity Heart kelas 1, setiap ahli dewa bertarung dengan hidup mereka di telepon. Selain itu, ketika tingkat di mana serangga berbisa muncul semakin meningkat, mereka juga mulai menimbulkan ancaman yang lebih signifikan. Tingkat di mana para ahli dewa terbunuh dengan cepat meningkat. Lebih dari 1.500 telah tersingkir, hanya menyisakan 300 atau lebih. Kami cepat mendekati tahap akhir pembantaian ini. Mulai sekarang akan semakin menarik. Banyak dewa dunia yang menyaksikan pertempuran memahami dengan jelas bagaimana hal-hal akan maju selanjutnya. Di kursi tertinggi dari posisi tertinggi Istana Dewa Pertumpahan Darah, Yang Mulia, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, menunjukkan senyuman. Sebagian besar peserta dalam pertempuran ini telah tersingkir, dengan hanya 300 yang masih hidup. Aku pikir sudah saatnya kita mengirim prajurit dewa. Mengirim prajurit dewa hanya akan berfungsi untuk meningkatkan laju pembantaian ini. Eksistensi kuat lainnya menyaksikan pertempuran dari jauh. Kaisar Pertumpahan Darah melambaikan tangannya, mengirim 30 aliran cahaya berdarah meluncur ke arah pegunungan yang jauh. 325 pakar dewa yang masih bertarung di kisaran gunung memandang ke atas sekaligus, menuju 30 aliran cahaya berdarah yang turun ke berbagai lokasi di pegunungan. Para prajurit dewa turun. Ini prajurit dewa? Cepat sekarang, ini adalah kesempatan terakhir kita. Kita harus merebut satu. Pada saat itu, setiap ahli dewa terakhir sedang terburu-buru menuju sungai yang paling dekat dengan mereka. Bahkan 7 dewa kelas 1 dewa jantung mencoba yang terbaik untuk mendapatkan prajurit dewa.
Sue Ying segera memasuki Meraj untuk mengejar yang terdekat. Pertempuran Bloodset God Palace dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama menandai waktu sebelum turunnya para prajurit dewa dan juga dikenal sebagai fase awal. Fase kedua dimulai setelah prajurit dewa turun dan dikenal sebagai fase akhir. Semua 30 prajurit dewa pembantaian berdarah itu turun di mana peserta peringkat terendah berada. Lord White Sand City memandang ke atas, menghela nafas. Guru benar-benar berusaha sangat keras untuk memberi mereka bahkan kesempatan untuk berjuang. Ada apa dengan dia yang berusaha keras? Bukankah dia hanya mencoba membuat pertempuran lebih menarik dan hasil akhirnya lebih sulit untuk diprediksi? Raja Ronghai tertawa ke samping. Kakak putih pasir, aku dapat melihat bahwa kamu membual tentang setiap hal kecil yang mulia lakukan, tetapi itu tidak berarti dia akan membiarkan kamu kembali ke sisinya. Penguasa kota pasir putih mengambil nada serius saat dia berkata, aku tentu ingin mendapatkan kembali statusku sebagai murid di bawah yang mulia, tetapi aku telah melakukan kesalahan besar. Aku sudah benar-benar bahagia dan bersyukur bahwa guru melepaskan aku dengan hidup aku. Selanjutnya, aku bahkan tidak membual. Mempertimbangkan kekuatan tempur guru, dia seharusnya melihat tidak perlu membiarkan para dewa mendapatkan perjuangan terakhir. Tapi dia masih mengadakan pesta besar ini hanya untuk memberi anak-anak nakal ini kesempatan melayang ke langit, bahkan memberi mereka kesempatan untuk menikmati bunga miriat buah sejati. Jika ini bukan amal, lalu apa itu? Baiklah, baiklah. Jangan bicarakan itu lagi. Marshal Qin dan yang lainnya tutup mulut setelah itu. Mereka tahu bahwa Tuan Kota Pasir Putih benar-benar tidak akan berbicara buruk tentang apapun yang mulia pernah lakukan. Dia selalu mencari cara untuk kembali ke sisi yang mulia, tetapi setelah dia diusir sekali, akankah keputusan pengasingannya dengan mudah diubah? Prajurit pembantaian berdarah itu mendarat terlalu jauh dari Dongbo. Dia mungkin tidak berhasil merebutnya. Dewa klan Xia dan Jing Qiyu dengan gugup menonton pertempuran. Dalam semua pertempuran-pertempuran Dewa Istana Darah sebelumnya, prajurit Dewa Pembantaian Berdarah akan selalu mendarat di dekat para ahli dewa yang lebih lemah, Purple Thunder Emperor menjelaskan. Mereka juga secara pribadi telah dimurnikan oleh Yang Mulia, jadi mereka, tanpa diragukan, berkuasa luar biasa. Setiap peserta pertempuran ini, bahkan para dewa dengan hati dewa kelas 1, akan binasa karena goresan sekecil apapun yang ditimbulkan oleh senjata-senjata ini. Prajurit dewa ini dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang ke tingkat yang sama sekali baru. Prajurit pembantaian berdarah, Sue Ying telah melakukan yang terbaik untuk datang sesegera mungkin, tapi dia sudah mulai terlalu jauh. 15 orang penuh yang lebih dekat darinya juga telah bergegas secepat yang mereka bisa, dan tidak lama sebelum mereka tiba di gunung yang menjulang tinggi. Sue Ying tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton dengan mata terbelalak ketika seorang pria lapis baja hitam meraih batu bundar berwarna darah yang terletak di tengah-tengah gunung. Tepat saat dia meraihnya, batu itu dengan cepat berubah, mengambil bentuk pedang panjang berdarah. Hahaha, pria berjubah hitam yang memegang pedang berwarna darah itu sedang bersemangat. Aku punya satu, aku mungkin berada di peringkat lebih rendah dari 500 saat ini. Tetapi dengan prajurit dewa ini, aku bahkan mungkin masuk ke dalam 100 besar. Pria itu menyapu mengamati sekelilingnya untuk melihat 5 dewa lainnya mulai melambat. Selamat. Siapa yang tahu kamu lebih cepat dari kami dengan 1 langkah? Ayo pergi. Kelima ahli dewa berbalik dan pergi. Sebagai anggota tim yang sama dengan pria lapis baja hitam ini, mereka telah bersumpah untuk tidak melukai sesama rekan tim. Tanpa sumpah, apakah mereka akan memiliki ketenangan pikiran sebagai rekan satu tim? Sekarang pria hitam lapis baja itu mengambil prajurit dewa pembantaian berdarah, mereka secara alami memilih untuk pergi. Membunuh. Kelilingi dan bunuh dia. Ambil prajurit dewa itu. Sementara kelima dewa telah berbalik untuk pergi, yang lain masih bergegas mengambil senjata menjauh dari pria itu. Pria hitam lapis baja itu hanya mencibir. Jika kamu tidak takut mati, maka datanglah. Dengan 1 langkah, dia berteleportasi, bahkan melewati batas gunung yang menjulang itu. Langkah lain meninggalkannya di sisi serangga berbisa. Pedangnya hanya melintas 1 kali, dan cangkang keras dari serangga Valet Armored itu dipotong tanpa tanda-tanda perlawanan, meninggalkan luka. Laki-laki lapis baja hitam melangkah mundur,
menyaksikan serangga berkulit ungu berjuang di udara sebelum akhirnya jatuh kembali ke bumi. Satu langkah sudah cukup untuk membunuh bak bercangkang valet. Tidak ada seorang pun yang berani menghadapi seseorang yang membawa prajurit dewa pembantaian berdarah dalam pertempuran langsung. Tubuh mereka menyentuh senjata itu secara langsung berarti kematian instan. Aku harus mendapatkan prajurit dewa itu. Sue Ying dengan cepat mendekati tempat kejadian. Masing-masing senjata itu sangat kuat sehingga satu serangan menggunakannya cukup untuk membunuh bak berbisa. Dengan langkah berurusan dengan bak, seseorang dapat dengan mudah masuk ke dalam 100 besar. Aku mungkin berada di peringkat 16 sekarang, tetapi jika aku harus dieliminasi sebelum waktunya, yang lain akan terus naik peringkat dan akhirnya melewati aku. Sangat sulit bagi peserta untuk mendapatkan tempat di atas 100 tanpa satu prajurit dewa tersebut. Itu karena mereka memungkinkan pengguna mereka untuk menyembelih dengan efisiensi tinggi. Bahkan jika mereka dikepung dan dibunuh pada akhirnya, peringkat mereka masih akan tinggi. Mengelilingi. Menyerang. Jangan biarkan dia melarikan diri. Banyak pengejar pria lapis baja hitam itu mulai bertindak. Sepasang belenggu hijau bergerak melintasi langit, diikuti oleh lebih banyak lagi. Mereka dengan cepat menyelimuti pria yang melarikan diri itu, menyebabkan ekspresinya pucat. Aku khawatir kemampuan bertahan hidup kamu terlalu lemah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berpegang pada prajurit dewa pembantaian berdarah itu, sebuah suara agung bergema. Sejumlah besar roda hitam mengelilingi pria lapis baja hitam itu untuk meluncurkan serangan gabungan pada posisinya. Mati! Aliran cahaya ungu segera merobek apapun di jalurnya untuk tiba di depan pria lapis baja hitam. Prajurit pembantaian berdarah benar-benar adalah senjata yang tangguh, tetapi mereka masih harus setidaknya bersentuhan dengan musuh. Pada saat ini, para ahli dewa entah menampilkan mantra sihir yang diciptakan sendiri yang kuat atau menyerang dari jauh dengan berbagai senjata. Tidak ada yang berani mendekatinya. Di atas semua itu, semua pengejar pria lapis baja hitam ini saat ini bekerja sama melawannya tanpa persetujuan sebelumnya. Kamu ingin membunuhku? Teriak pria lapis baja hitam itu. Teknik tubuhnya ditampilkan secara tidak menentu, sementara panjang pedang berwarna darah itu dengan cepat meluas hingga lebih dari 5.000 km. Begitu mencapai ukuran itu, dia mulai menggeseknya dengan merajalela, sua-sua-sua. Teknik pedangnya benar-benar hebat. Untuk saat ini, lampu pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya mendorong keluar dengan cara tirani, menempatkan para dewa itu pada posisi di mana mereka tidak bisa melakukan apapun selain menghindar dan menjaga jarak. Setelah bertahan hingga saat itu berarti kekuatan tempur yang bisa digunakan oleh pria lapis baja tidak jauh lebih lemah daripada yang lain. Dia juga memiliki teknik rahasia peringkat dewa dunia, dia tidak akan mati hanya karena beberapa serangan biasa. Sementara itu, para ahli dewa lainnya pasti akan binasa saat bersentuhan dengan pedangnya. Para pengejar melakukan yang terbaik untuk melawan serangannya, sementara dia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Pada saat ini, pria lapis baja hitam itu berusaha memikirkan cara untuk membersihkan dirinya dari para dewa yang mengikutinya. Ini buruk. Pria hitam lapis baja tiba-tiba melihat sosok bergerak ke arahnya. Begitu sosok itu melintasi batas wilayah pegunungan yang menjulang tinggi, pria lapis baja hitam itu bisa dengan jelas mengatakan siapa itu. Itu Dongbo, dari Kamsi Prefecture. Setelah 5 dewa memutuskan untuk menyerah dalam pencarian mereka, hanya total 12 dewa, termasuk Sue Ying, sekarang benar-benar mengejar pria lapis baja hitam. Lebih jauh lagi, jarak yang besar di antara mereka membuatnya sehingga Sue Ying dan yang lainnya belum menyusulnya, jadi hanya 7 orang yang telah bertindak melawannya sampai saat itu. Itu adalah, 7 dewa bersama-sama menyerang, tidak ada dari mereka yang berani pergi ke pertempuran jarak dekat, dan hanya mengirimkan serangan dari jauh. Dalam kondisi seperti itu, mereka hanya bisa menampilkan kekuatan tempur 60-70% dari potensi penuh mereka yang terbaik. Serangan yang merajalela dari prajurit pembantaian darah membuat mereka sangat waspada, sehingga jumlah kekuatan tempur yang bisa mereka lepaskan bahkan lebih rendah dari norma. Selain itu, mereka bekerja bersama untuk pertama kalinya, sehingga mereka tidak dapat berkoordinasi dengan baik. Itu normal bahwa mereka akan merasa sulit untuk membunuh pria lapis baja hitam itu. Tidak bagus sama sekali,
Pria hitam lapis baja itu sekarang menggunakan semua kekuatannya untuk melarikan diri. Ancaman yang ditimbulkan Sue Ying sendiri jauh lebih tinggi daripada 7 gabungan lainnya. Bagaimanapun, 7 lainnya mungkin sebanding dalam kekuatan tempur dengan Sue Ying, tetapi mereka tidak akan pernah berani mendekatinya dengan sembarangan. Tapi Sue Ying melakukannya. Menggunakan 3 tubuh meraj, dia tidak punya alasan untuk takut apapun. Melihat bagaimana dia tidak punya alasan untuk takut prajurit Dewa Pembantaian Berdarah, Sue Ying sangat berbahaya. Meski begitu, terlepas dari upaya putus asa pria lapis baja hitam untuk melarikan diri, 7 lainnya mencegahnya melakukannya. Sua. Sue Ying akhirnya tiba di daerah pegunungan yang menjulang di mana pria lapis baja hitam itu. Dengan satu pemikiran dari bagiannya, 3 remaja mengenakan jubah biru berbintang muncul tepat di sebelah pria lapis baja hitam itu. Lampu pedang dan gambar tombak melintas. Tidak seperti tubuh yang sebenarnya, tubuh Fatamorgana Sue Ying hanya akan mengembun sekali lagi setelah terluka, yang memungkinkannya untuk menempatkan kekuatan tempurnya pada tampilan penuh. Tanpa perawatan untuk pertahanan, tubuh Fatamorgana menyerang dengan panik, berhasil menekan pria lapis baja hitam dalam beberapa saat. Tidak lama sebelum tombak menikam perut pria itu. Saat tidak mempertimbangkan Jiuxi, Sue Ying benar-benar peserta paling kuat dari Kamsi Prefecture. Sementara itu, pria lapis baja hitam itu paling dekat dengan prajurit Dewa Pembantaian Berdarah, jadi Kaisar Pertumpahan Darah telah dengan jelas menentukan dia berada di antara peserta yang paling lemah dalam hal kekuatan tempur. Di Kamsi Prefecture, pria lapis baja hitam itu tidak akan memiliki peringkat lebih tinggi dari 30. Dengan betapa tidak efektifnya prajurit pembantaian berdarah melawan tubuh meraj, dan dalam pertarungan 1 lawan 1, wajar saja kalau pria lapis baja hitam itu akan ditekan. Kita tidak bisa membiarkan Dongbo menguasai prajurit dewa. 7 dewa lainnya menjadi panik setelah melihat ini terjadi. Mereka yakin bisa menghentikan pria lapis baja hitam itu melarikan diri. Tetapi sekarang, mereka harus menghalangi Sue Ying. Setelah Sue Ying mendapatkan prajurit dewa, dia akan jauh lebih berbahaya daripada pria lapis baja hitam dari sebelumnya. Pada saat itu, 4 dewa lainnya masih mendekati mereka dari belakang. Kita semua harus bekerja sama, keempat dewa mentransmisikan satu sama lain secara serempak. Memikirkan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.